Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel saya, Agus Kenarto, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi kepada teman-teman semua terkait dengan kompetensi teknis pengawas farmasi dan makanan. Nah, ini sangat berguna dan bermanfaat ketika teman-teman akan mengikuti seleksi P3K ataupun CPNS. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan sedikit informasi dan kisi-kisi untuk bidang informasi dan komunikasi terkait penyuluh, khususnya penyuluh keamanan pangan. Nah, ini merupakan materi yang saya peroleh juga ketika saya mengikuti asesmen untuk PFM penyuluh. Dan ini insya Allah akan bermanfaat dan berguna jika teman-teman mempelajarinya selama mengikuti seleksi P3K ataupun CPNS di Badan POM khususnya untuk formasi jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Nah, untuk materi khusus penyuluh atau informasi dan komunikasi, kemarin ada 5 pertanyaan yang sering muncul dan ini kebetulan di tahun lalu saya mengikuti seleksinya dan ini kebetulan ditanyakan oleh assessment. Oke. Nah, di sini ada 5 informasi. Jadi kemarin itu seleksinya esai, tapi kalau teman-teman yang ikut seleksi CPNS ataupun P3K, informasi ini pasti akan didistribusikan ke dalam opsi-opsi jawaban yang berupa pilihan ganda. Jadi kemarin ada 5 pertanyaan yang harus dikuasai. Pertama itu adalah informasi di tempat kerja dapat mencakup apa saja. Jadi tempat kerja yang dimaksud di sini adalah pelaku usaha yang kita dampingi atau yang kita bina untuk di Badan POM itu, khususnya kalau makanan itu berarti pelaku usaha di makanan, industri MD ataupun PIRT. Kemudian ada yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi efektif dengan orang lain. Nah, ini juga diperlukan di Badan POM karena Badan POM itu punya layanan pengaduan dan juga unit ULPK. Di sana menyediakan informasi dan juga mendampingi konsumen ataupun pelaku usaha yang ingin bertanya terkait dengan pendaftaran produk dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan metode persuasif? Nah, ini perlu diketahui bahwa banyak sekali metode komunikasi yang perlu teman-teman perbanyak, tapi yang di sini yang saya ditanyakan waktu itu adalah terkait dengan metode persuasif. Tapi banyak sekali metode, jadi teman-teman tinggal perbanyak mencari tahu metode apa saja yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan mendengarkan secara efektif. Nah, ini sangat penting di PFM, di Pengawas Farmasi dan Makanan, ketika memiliki tugas di pelayanan, karena kita harus mendengarkan laporan, kemudian keluhan, pengaduan dari masyarakat, sehingga mendengarkan efektif ini perlu dikuasai juga kompetensinya. Kemudian yang kelima, dari mana kita bisa mendapatkan informasi yang tepat untuk menjawab permintaan informasi. Nah, ini juga sangat penting untuk yang PFM di informasi dan komunikasi, khususnya nanti kalau mendapatkan tugas atau penempatan di unit pelayanan. Karena ketika kita menjawab pertanyaan dari konsumen, dari pelaku usaha, itu harus ada sumbernya. Dan di sini nanti akan saya jelaskan sumbernya, sehingga nanti teman-teman ketika menjawab dan ketika ada soal terkait dengan informasi ini, teman-teman sudah punya gambaran. Oke, kita langsung ke nomor pertama. Nah, informasi di tempat kerja tadi. Di pelaku usaha itu informasinya ada sekitar 7 ya, jadi teman-teman ingat betul-betul. Pertama, informasi di tempat kerja, khususnya di pelaku usaha, produksi. Itu ada SOP, prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur. Nah, ini adalah informasi yang sangat penting di tempat kerja dan itu harus tersedia. Kemudian kedua ada spesifikasi. Spesifikasi ini berkaitan dengan misalnya produknya
spesifikasinya seperti apa, atau bahan baku yang digunakan dalam produksi, bahan bakunya itu punya spesifikasi seperti apa, misalnya ukuran, warna, kemudian eh, tekstur, dan sebagainya. Kemudian jadwal produksi dan instruksi. Nah, ini informasi yang dibutuhkan juga di tempat kerja. Kemudian rambu peringatan atau simbol. Jadi biasanya itu ada assembly point, kemudian juga ada peringatan-peringatan kalau misalnya ada lokasi yang berbahaya untuk dimasuki atau misalnya ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh kru, seperti itu. Kemudian juga ada MSDS. MSDS ini berkaitan dengan bahan-bahan kimia, informasi yang berkaitan dengan bahayanya, penanganannya, dan informasi lain. Kemudian saran dan dari produsen. Nah, ini juga masuk ke dalam informasi di tempat kerja. Kemudian laporan dan formulir standar. Nah, biasanya di pelaku usaha atau di industri itu punya laporan dan formulir-formulir standar. Nah, itu adalah informasi yang masuk ke dalam informasi di tempat kerja. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui jika nanti ditanyakan atau mendapatkan pertanyaan terkait informasi di tempat kerja. Jadi ada 7. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya yang kedua tadi, cara komunikasi efektif. Nah, sebagai penyuluh, karena kan di Infocom itu bagian dari PFM, PFM itu nanti akan dibagi-bagi entah di Infocom, di pemeriksaan. Nah, ketika teman-teman masuk ke Infocom, otomatis teman-teman harus tahu cara berkomunikasi yang efektif. Nah, pada prinsipnya ada 4 cara berkomunikasi yang efektif. Yang pertama, aktif mendengarkan, kemudian menunggu giliran berbicara, kemudian mempertanyakan dan mentoleransi pandangan orang lain. Jadi, ketika kita berkomunikasi, kita tidak hanya memberikan pendapat kita, tapi juga kita harus mampu menanyakan pendapat dari orang lain, dan kita harus menggabungkan sehingga nanti ada titik temu dari komunikasi dua arah tersebut. Kemudian yang keempat, mencari dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Itulah poin-poin dari komunikasi efektif. Nah, kemarin saya kan tesnya itu tes apa namanya? Tes lisan. Tapi jika teman-teman nanti ujian pastikan tes eh, ada pilihan gandanya sehingga nanti akan lebih memudahkan. Jadi teman-teman ya rajin-rajin membaca dan diingat-ingat kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Nomor ketiga itu metode komunikasi tadi. Metode komunikasi itu sangat banyak. Nanti mungkin teman-teman bisa cari dan bisa perbanyak di internet banyak. Oke, jadi metode komunikasi itu banyak sekali. Di sini yang kebetulan saat itu saya ditanyakan terkait metode komunikasi yang itu metode persuasif. Jadi harus dibedakan metode persuasif itu apa maksudnya, apa pengertiannya. Nah, di sini metode persuasif itu sebenarnya adalah metode kita mempersuasi orang atau membujuk atau mempengaruhi orang sehingga mereka nanti mau mengikuti atau mau merubah pola pikir atau pola hidupnya sesuai dengan yang kita inginkan tentunya. Nah, sasaran utama untuk metode ini adalah perasaan khalayak atau orang yang kita komunikasikan atau orang atau publik yang kita ajak berkomunikasi. Bukan pikirannya ya, jadi perasaannya. Mungkin kita bisa berikan contoh real berkaitan dengan fakta-fakta yang bisa mempengaruhi perasaan. Kemudian dalam metode ini diupayakan halayak dikondisikan dalam keadaan mudah disugesti. Jadi kita harus menyamakan dulu perspektif, kemudian kita harus tahu kondisi masyarakatnya, misalnya mereka pelaku usaha atau mungkin mereka masyarakat, misalnya ada anak sekolah, kemudian atau anak kuliahan. Kita harus mengkondisikan, jadi tidak serta-merta sama cara untuk berkomunikasi dengan tiap-tiap level itu. Jadi harus mampu menyamakan kondisi dulu. Nah, jadi untuk metode komunikasi itu sangat banyak, ada persuasif, edukatif, kursif, pokoknya banyak. Nanti teman-teman bisa cari sendiri.
Itu di internet banyak. Jadi yang paling sering muncul itu pasti persuasif. Kemudian selanjutnya, nomor 4. Nah, ini mendengarkan efektif ini sangat penting khususnya untuk PFM karena ada satu fungsi yaitu unit pelayanan terpadu. Jadi, ketika teman-teman ditempatkan di ULPK, itu teman-teman harus dan pasti sering mendengarkan keluhan, kemudian permintaan informasi dari masyarakat, pelaku usaha, dan juga mungkin pelajar ya yang datang berkonsultasi di sekolah atau mungkin di tempat kita melakukan pameran ataupun di kantor kita. Oke, jadi mendengarkan efektif itu ada teknik-tekniknya. Di sini dijabarkan ada 10. Yang pertama, kita tidak dapat mendengarkan dan berbicara secara bersamaan. Jadi, ketika lawan bicara kita berbicara, kita harus mendengarkan. Dan ketika selesai, barulah kita dipersilakan untuk berbicara walaupun tidak ada kode tertentu. Tapi kita harus tahu etika-etika untuk berkomunikasi dan mendengarkan tentunya. Kemudian yang kedua, mencoba memahami pokok pikiran atau ide utama pembicara. Jadi, untuk memudahkan komunikasi dan informasi yang disampaikan kepada kita, kita harus cepat untuk menangkap apa permasalahan yang ingin disampaikan oleh pelaku usaha ataupun konsumen kita. Kemudian yang ketiga, hindari gangguan dari lingkungan sekitar. Makanya, untuk unit pelayanan konsumen seperti ini, biasanya di Badan POM itu dibuatkan suatu tempat yang khusus dan sangat didesain agar pelaku usaha atau konsumen yang datang berkonsultasi itu nyaman dengan lingkungan. Jadi memang lingkungan juga sangat berpengaruh. Kemudian yang keempat, mencoba untuk mengendalikan emosi. Jadi ketika kita berada di unit pelayanan, kita pasti banyak menemui berbagai karakter dan juga mungkin berbagai level emosi ya. Misalnya ada yang sabar, ada yang langsung meluap-luap konsumennya. Jadi kita harus mampu mengendalikan. Karena kita sebagai pelayan publik atau ASN itu kan pelayan publik. Jadi kita tidak boleh eh, terbawa emosi. Kita harus mampu mengkondisikan diri sebagai pelayan dan mampu menguasai emosi kita. Kemudian membuat catatan jelas dan singkat. Jadi kita kalau misalnya penyampaian informasinya cukup panjang, yang perlu kita lakukan adalah mencatat poin-poin penting. Sehingga informasi yang mereka sampaikan kita tangkap dan kita bisa buat catatan. Karena catatan ini sangat penting juga ketika kita hendak menjawab ataupun untuk menyampaikan ke unit ataupun fungsi yang punya wewenang terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh konsumen. Kemudian yang keenam, mencoba untuk bersikap empati. Jadi ada berbagai macam pokoknya. Jadi kita harus mampu mengkondisikan diri dan mampu bersikap empati ke semua konsumen kita. Sehingga mereka merasa lebih diperhatikan dan dipedulikan. Kemudian yang ketujuh, coba untuk memahami prinsip-prinsip komunikasi nonverbal. Jadi ini adalah skill yang soft, jadi soft skill. Jadi teman-teman harus mampu memahami prinsip-prinsip komunikasi nonverbal. Biasanya itu seiring dengan waktu dan juga jam terbang tentunya ini akan terbentuk sendiri biasanya. Kemudian yang kedelapan, mendengarkan yang selektif. Jadi kan informasi itu ataupun konsumen ini menyampaikan pasti banyak informasi dan pasti panjang. Jadi kita harus mampu memilah informasi yang penting dan yang kita harus dengarkan lebih detail itu yang apanya atau bagian mananya. Itu juga penting. Kemudian bertanya pada tempatnya. Jadi kita di pelayanan itu biasanya ada informasi yang kita tidak bisa jawab secara langsung, sehingga biasanya kita tampung terlebih dahulu, kemudian kita tanya entah itu ke bidang pemeriksaan atau penindakan ataupun tata usaha ataupun ke pimpinan kita langsung. Jadi kita harus mampu membagi-bagi. Misalnya pertanyaan ini saya harus tanyakan kemana. Atau bisa saja pertanyaannya kita bisa langsung jawab. Nah itu.
Kemudian yang terakhir, memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini tentunya yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, dan umpan balik yang kita harus berikan adalah umpan balik yang solutif dan menjawab apa yang mereka butuhkan. Jadi sebaiknya kita tahu apa yang mereka inginkan dan kita harus menjawab atau memberikan umpan balik sesuai dengan harapan mereka. Oke, kita langsung ke poin kelima atau pertanyaan kelima, yaitu sumber informasi. Oke, sumber informasi ketika kita berada di unit pelayanan konsumen seperti itu ataupun pengaduan, kita harus punya dasar-dasar. Jadi kita menjawab tidak serta-merta, tapi harus ada dasarnya. Jadi ada beberapa yang perlu kita ketahui, misalnya standar nasional, misalnya SNI, itu bisa jadi patokan kita atau panduan kita. Kemudian regulasi teknis. Nah, misalnya kalau terkait dengan keamanan pangan, berarti regulasi teknis keamanan pangan. Kayak misalnya kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan atau per BPOM, perka Badan POM, seperti itu. Kemudian kebijakan organisasi pengolahan makanan. Berarti kebijakan di Badan POM berarti. Kemudian panduan mutu dan keamanan pangan. Oke, ini juga jadi informasi sumber yang perlu kita rujuk. Kemudian yang kelima ada SOP dan SSOP. SOP tadi kan standar operational procedure, sementara SSOP ini lebih kepada sanitasinya atau kebersihan di suatu sarana. Jadi inilah sumber-sumber informasi ketika kita menjawab pertanyaan atau memberikan umpan balik kepada konsumen atau pelaku usaha yang bertanya di unit pelayanan. Jadi teman-teman, poin-poin 1 sampai 5 ini harus teman-teman pahami, karena eh, ketika teman-teman sudah paham maksudnya dan inti dari 5 poin ini, ketika nanti ada pertanyaan, entah itu mau dibolak-balik seperti apa, teman-teman pasti sudah bisa menjawab. Karena sebenarnya kalau kita sudah paham pertanyaannya, intinya seperti apa, akan sangat mudah menjawab pertanyaan dari seleksi nanti teman-teman CPNS ataupun P3K. Oke, itulah tadi 5 informasi berkaitan dengan fungsi informasi dan komunikasi, entah tadi sebagai penyuluh keamanan pangan ataupun berada di unit pelayanan atau di ULPK. Jadi teman-teman, informasi ini sangat penting, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman dan semoga menambah informasi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.